Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafrudin. Saya dosen di program studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Metro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai PDD UKTP PT bidang pengajaran untuk Sabdos 2021. Yang pertama, menjelaskan mengenai tentang delivery, direction, dan assessment untuk mata kuliah mekatronika. Yang pertama tentang deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah mekatronika ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi teknik mesin. Dengan kode mata kuliah yaitu MES 1625, di mana mata kuliah mekatronika ini memiliki beban SKS yaitu 2 SKS dan terdapat pada semester 7. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah, ini merupakan mata kuliah yang difokuskan membahas tentang teknologi yang mengkombinasikan antara mekanika dengan elektronik, serta teknologi informasi untuk membentuk interaksi fungsi dan keterpaduan ruang dalam komponen, modul, dan sistem produksi. Untuk yang selanjutnya, ini berkaitan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama ada sikap, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius. Itu capaian pembelajaran tentang sikap. Kemudian yang kedua tentang pengetahuan, ini salah satu capaian pembelajarannya, menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem mekanika atau mechanical system dan komponen-komponen yang diperlukan. Ini salah satu capaian pembelajaran untuk pengetahuan. Untuk lengkapnya ada di RPS. Kemudian dari capaian pembelajaran ini juga ada keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kemudian juga kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Sementara itu, selain ada keterampilan khusus, juga ada selain ada keterampilan umum, juga ada keterampilan khusus, yaitu mampu melakukan penelitian yang mencakup identifikasi, kemudian juga formulasi, dan analisis masalah rekayasa kompleks pada sistem mekanika atau mechanical system, serta komponen-komponen yang diperlukan dalam mechanical system tersebut. Kemudian untuk kemampuan yang diharapkan yaitu mahasiswa memahami dasar-dasar tentang mekatronika, apa itu mekatronika, kemudian peranan mekatronika dalam kehidupan sehari-hari, kemudian manfaat yang diperoleh dari mempelajari mekatronika. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu mengetahui tentang sensor, kemudian juga jenis-jenis sensor, prinsip kerja sensor, kemudian serta fungsinya. Selain itu juga mengetahui tentang aktuator, apa itu aktuator, kemudian bagian-bagiannya, kemudian juga fungsi dan penggunaannya. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu mengetahui atau memahami tentang sistem kendali, sistem mekanik dan bagian-bagiannya, mampu merancang dan membuat program pada microcontroller. Di mata kuliah ini saya lebih difokuskan untuk microcontrollernya adalah menggunakan Arduino, baik itu Arduino Uno atau mungkin Arduino Nano dan Arduino tipe yang lainnya. Dan aplikasinya dalam kehidupan sesuai dengan kebutuhan serta mampu memahami tentang teknik pemrograman PLC atau Programmable Logic Control ya, dan aplikasi dari PLC itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk agar capaian tadi itu dapat tercapai, maka di sini diperlukan beberapa materi. Yang pertama tentang mekatronika, yaitu memahami tentang peranan mekatronika, kemudian juga luaran yang diharapkan dari mata kuliah mekatronika itu sendiri. Kemudian karena ini berkaitan dengan elektronik, maka di sini saya perlu membahas tentang dasar elektronik, yaitu mempelajari tentang
komponen-komponen elektronik serta fungsinya, ya diantaranya seperti mungkin resistor, kapasitor, transistor, kemudian juga komponen elektronik lainnya. Selanjutnya pada mata kuliah mekatronika ini saya juga membahas materi yang diberikan yaitu berupa sensor. Jadi mahasiswa itu kita beri penjelasan tentang sensor, bagaimana cara kerja sensor itu sendiri, kemudian jenis-jenis sensor yang umum digunakan, kemudian aplikasi sensornya itu sendiri. Yang selanjutnya berkaitan dengan aktuator elektrik. Ya, aktuator elektrik ini berkaitan nanti dengan konversi dari energi listrik menjadi energi gerak lainnya, seperti mungkin solenoid, kemudian juga ada relay, ada stepper, dan lain-lain. Kemudian juga tentang sistem mekanik, kemudian pengendalian berbasis mikroprosesor, kemudian memberikan materi tentang microcontroller, ya, kemudian juga teknik pemrograman PLC. Kemudian untuk yang microcontroller, di sini saya nanti akan memberikan penjelasan kepada mahasiswa mengenai fungsi dari microcontroller itu sendiri, kemudian juga komponen-komponennya, kemudian juga memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai bagaimana cara penggunaannya atau cara pengaplikasiannya, mulai dari pemrogramannya sampai dengan aplikasinya dalam kebutuhan masyarakat. Kemudian untuk sistem pembelajaran, ya karena pada saat ini sedang pandemi, maka untuk sistem pembelajarannya saya menggunakan daring, itu dalam jaringan dengan beberapa metode, ya, seperti nanti ada menggunakan Spada salah satunya. Kemudian jika memungkinkan atau mungkin situasi pandemi sudah mulai bisa diatasi sehingga memungkinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat, maka nanti akan menggunakan hybrid, ya, atau campuran antara daring dan luring. Kemudian untuk interaksi dosen dan mahasiswa, ya berkaitan nanti tadi dengan pandemi, maka untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa saya menggunakan salah satunya yaitu WA Group, ya. Jadi untuk mempermudah komunikasi antara dosen dan mahasiswa, saya membentuk grup untuk mata kuliah mekatronika. Kemudian yang kedua ada Sepada, jadi sistem pembelajaran dalam jaringan. Itu di Sepada itu sendiri banyak interaksi yang bisa dilakukan, yaitu bisa berupa chatting, kemudian juga diskusi. Selain menggunakan Sepada, juga menggunakan Google Classroom, ada Zoom atau Google Meet, ya. Kemudian juga menggunakan email dan YouTube. Kemudian untuk metode pembelajaran sendiri, jadi untuk metodenya saya memberikan PPT, kemudian disampaikan dengan metode ceramah atau mungkin dengan buku, kemudian disampaikan dengan ceramah, kemudian juga ada diskusi dan sharing, kemudian ada penugasan yaitu tugas mandiri, kemudian juga ada tugas kelompok. Nah, untuk mata kuliah mekatronika sendiri, saya menggunakan prinsip pembelajaran berbasis produk. Jadi, output dari mata kuliah ini adalah produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya. Jadi, misalkan seperti saat ini, saat pandemi, ya mungkin yang paling banyak nanti digunakan, misalkan ada alat cuci berbasis sensor, jadi otomatis. Jadi kita tidak perlu membuka keran, nanti secara otomatis keran akan membuka sendiri, seperti itu. Jadi outputnya adalah produk yang dihasilkan itu nantinya yang akan menjadi penilaian terbesar di mata kuliah mekatronika. Kemudian teknik dan indikator penilaian, tentunya untuk penilaian, jadi antara dosen dan mahasiswa nanti ada kayak istilahnya untuk diskusi tentang penilaian atau bobot penilaian itu nanti tercantum di kontrak perkuliahan. Sedangkan untuk tugas, ya untuk tugas atau indikator penilaian lainnya atau poin-poin yang dinilai lainnya yaitu tugas harian, ada kuis, ada kehadiran, kemudian juga ada UTS, dan ada tugas proyek atau produk. Yang selanjutnya adalah untuk UAS. Jadi untuk teknik dan indikator penilaian ada
di kontrak perkuliahan, ada poin-poin yang dinilai, yang salah satunya adalah tugas produk, ya, berbasis produk. Nah, kemudian untuk pustaka, ya, karena di Universitas Muhammadiyah Metro itu berbasis ada agama ya yang disampaikan, maka di sini untuk pustaka ada Al-Quran dan Asma. Kemudian pustaka yang lain itu ada tentang Industrial Control Elektronik, kemudian juga ada Programmable Logic Control, kemudian ada Electronic Industry, kemudian juga ada mata atau pustaka tentang mekatronika. Nah, kemudian untuk pustaka pendukung, karena pada saat ini pustaka itu sangat banyak dan mudah kita dapat, dan untuk pustaka yang mungkin terkini itu yaitu salah satunya adalah jurnal ilmiah. Maka untuk pustaka pendukung saya memberikan keleluasaan kepada mahasiswa bila mau menggunakan jurnal ilmiah sebagai salah satu pustaka untuk dasar dalam mungkin menyelesaikan tugas produk tadi. Kemudian juga ada blog dan tulisan, kemudian juga ada internet, yang internet itu bisa di dalamnya berupa video tutorial YouTube, itu sebagai pustaka pendukung. Kemudian untuk media pembelajaran yang software itu ada Sepada, Google Meet, kemudian Google Classroom, ada Zoom, dan ada YouTube. Selanjutnya untuk media pembelajaran yang hardware, ini ketika nanti menggunakan pembelajaran tatap muka, itu ada LCD, kemudian juga ada papan tulis, ada gambar-gambar yang berupa wiring diagram untuk mempermudah dalam proses penjelasan, dan yang selanjutnya yaitu media pelatihan elektronik lainnya. Jadi biasanya saya kalau untuk yang sebelum pandemi itu bisa tatap muka. Jadi di dalam perkuliahan saya membawa peralatan elektronik yang mendukung atau mendukung permudah dalam penyampaian materi. Ya bisa berupa beberapa sensor, kemudian relay, kemudian ada catur daya, ada alat ukur, misalkan seperti multitester dan alat ukur lainnya, sehingga bisa langsung memberikan berupa apa namanya seperti pembelajaran langsung, jadi ada kayak melatih mahasiswa secara langsung menggunakan media elektronik tersebut. Untuk bentuk tugas di sini ada yang pertama ada resume atau membuat rangkuman atau mungkin catatan, di mana catatan ini nantinya sebagai tugas yang dikumpulkan sebelum pelaksanaan UAS. Jadi resume ini adalah atau catatan ini sesuai dengan materi yang diberikan dan ini menjadi salah satu syarat untuk mengikuti UAS. Kemudian juga ada tugas yang dalam bentuk mingguan. Ini sesuai dengan pokok bahasan yang disampaikan pada setiap minggu. Kemudian juga ada tugas besar. Nah, tugas besar ini adalah bentuk produk. Nah, itu untuk bentuk tugas-tugasnya yang nanti diberikan untuk mata kuliah mekatronika. Nah, untuk komponen penilaian dari tugas produk itu sendiri, ini adalah beberapa komponen untuk membentuk kelompok dan menganalisa permasalahan atau kebutuhan masyarakat. Kemudian juga menentukan komponen atau alat yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang sudah yang akan dibuat. Kemudian menentukan wiring diagramnya. Kemudian juga menentukan aplikasi apa yang digunakan dan programnya. Khususnya untuk misalkan kalau menggunakan Arduino nanti mahasiswa sudah diminta untuk codingnya itu nanti seperti apa. Ya, coding untuk Arduino-nya yang nanti akan diupload di Arduino. Kemudian juga pembuatan proyeknya sampai di mana pembuatannya, apakah bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau mungkin ada kendala. Kemudian yang selanjutnya membuat dan mengupload video hasil proyek atau proyek ke media sosial, khususnya untuk seperti YouTube atau mungkin media sosial lainnya. Seperti TikTok ya, atau mungkin media lainnya yang bisa diakses, kemudian nanti linknya bisa ditelusuri. Kemudian ada presentasi kelompok dan mengevaluasi hasil dari proyek yang dibuat, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, dari masing-masing komponen ini nanti bobot penilaiannya ditentukan pada kontrak perkuliahan. Jadi ada bobot dari komponen-komponen ini nanti disesuaikan dengan
hasil kesepakatan pada kontrak kuliah. Untuk penilaian akhir, ya, jadi untuk penilaian akhir atau huruf mutu nilai, di sini sudah ada tabelnya. Kalau di atas 79,5 maka nilainya adalah A, seperti itu. Nah, di sini sudah ada tabel penjelasannya mengenai penilaian akhir. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perkuliahan atau RPS perkuliahan. Untuk video perkuliahan selanjutnya atau video perkuliahan nanti setelah video ini. Ya, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah mekatronika. Untuk hari ini materi pengantar tentang mekatronika. Yang pertama tentang apa itu mekatronika, kemudian apa tujuan dari mempelajari mekatronika, dan yang ketiga mungkin pertanyaan yang timbul itu adalah seberapa penting mekatronika itu dalam kehidupan kita, ya. Jadi kenapa kita harus mempelajari mekatronika, kemudian seberapa pentingkah mekatronika itu sendiri. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab dari pertanyaan ini? Ayo, ada yang bisa menjawab apa itu mekatronika? Mas Wahyu? Mekatronika itu Apa, Mas? Kira-kira apa, Mas? kira-kira apa namanya, alat penunjang loh, Pak. Ya, Alat penunjang kayak sensor-sensor kayak gitu, Pak. Ya, oke. Yang berkaitan dengan sensor. Mas Hanfinsa, apa? Kira-kira, Mas, mekatronika itu apa gitu? Menurut saya mekatronika itu penggabungan antara mesin, terus informatika. Jadi dia itu berupa yang emang menunjang gitu juga, Pak. Oke, jadi ada yang berkaitan dengan sensor, kemudian ada yang berkaitan dengan mekanik, ya. Nah, kemudian apa tujuan dari mempelajari mekatronika itu sendiri? Nah, kemudian seberapa pentingnya kira-kira? Nah, untuk apa gitu loh? Maksudnya kita mempelajari mekatronika. Nah, oke, nah ini jawabannya. Jadi mekatronika itu kita bisa melihat di gambar ini. Bahwasanya mekatronika itu terdiri dari beberapa komponen, ya. Ada mechanical engineer, kemudian juga ada electrical engineer, kemudian ada informasi. Jadi dia digabungkan jadi satu sehingga menjadi satu kesatuan yang disebut dengan mekatronika. Nah, yang menjadi tujuan dari mempelajari mekatronika adalah untuk memadukan aspek elektronika dengan mekanika dalam teknologi. Jadi mekatronika itu merupakan gabungan dari mekanik dan elektronik itu secara umum. Jadi dari beberapa cabang ilmu itu kemudian dijadikan satu menjadi mekatronika. Kemudian mengetahui tentang mekatronika, ya outputnya pasti nanti mampu menjelaskan aspek apa saja yang terdapat dalam elektronika dan mekatronika. Yang selanjutnya, nah ini tentang mekatronika, ya. Jadi mekatronika itu ilmu yang pertama kali dikembangkan di Jepang itu pada tahun 1970,
Itu berasal dari dua kata, yaitu mekanik dan elektronik. Kemudian output dari mekatronika adalah, kenapa kita perlu mempelajari mekatronika? Nah, dengan mekatronika itu sendiri ada beberapa dampak yang nantinya akan kita peroleh, ya. Di antaranya itu penghematan energi, kemudian pengecilan dimensi, kemudian peringanan berat, kemudian juga ada dari segi kehandalan. Maksudnya penghematan energi seperti ini. Jadi kalau misalkan mungkin yang paling sederhana lah ya, yang paling sederhana itu ketika kita menggunakan lampu atau menghidupkan lampu ya. Menghidupkan lampu ketika di situ tidak ada sensor yang bekerja di situ, pasti nanti ketika siang hari mungkin lampu masih hidup ya. Akan tetapi ketika nanti pada malam hari juga hidup. Jadi siang malam itu lampu tetap hidup. Nah, kalau kita mengaplikasikan ilmu mekatronika, terutama untuk penggunaan sensor, ya, jadi menggunakan elektronik, jadi kita bisa menggunakan di situ sensor cahaya, misal, atau LDR, disebut dengan LDR. Nah, dari sensor itu sendiri, nanti ketika malam, ya malam hari, lampu itu akan otomatis hidup. Kemudian ketika siang hari, lampu akan secara otomatis mati. Nah, dari situ kita bisa menghemat dari hal penggunaan energi. Nah, itu salah satu perlunya kenapa kita mempelajari tentang mekatronika. Salah satunya yaitu penghematan energi. Kemudian contoh lain, misal kita menggunakan sensor gerak, misal dia akan misalkan lampu menggunakan sensor gerak. Jadi ketika mungkin ada gerakan, maka secara otomatis lampu akan hidup. Tetapi jika tidak ada gerakan, nanti lampu akan mati sendiri. Nah, di situ berarti kita bisa melakukan penghematan energi. Dari segi penggunaan energi kita bisa lebih hemat. Kemudian pengecilan dimensi ya. Pengecilan dimensi ini kaitannya dengan ukuran, ya, ukuran peralatan. Ukuran peralatan, misalkan kalau dulu kita menggunakan misalkan mesin bubut atau mesin yang lain atau mesin CNC yang lain dengan ukuran-ukuran yang besar. Nah, ketika kita menerapkan prinsip mekatronika, nanti bisa terjadi ukuran yang lebih kecil ya dibanding ukuran yang sebelumnya. Kemudian juga ada peringanan berat, kemudian ada segi kehandalan. Dalam segi kehandalan gini, kalau kita menggunakan alat yang manual, misalkan kita membuat ukiran yang manual, ya. Kalau kita membuat ukiran, kalau pakai manual kan hasilnya kurang bagus, kemudian juga kurang akurat. Bedanya dengan kita menggunakan CNC, ya. Salah satu produk dari mekatronika itu CNC. Di situ ada mekaniknya berupa motor stepper, kemudian juga ada motor listrik lainnya itu dalam hal mekaniknya. Kemudian dari hal elektronik, maka di situ ada beberapa kontrolernya atau mungkin kontrol untuk motornya. Jadi dengan menggunakan atau menerapkan mekatronika, maka kita akan bisa menghasilkan ukiran yang lebih akurat atau mungkin lebih bagus dari segi hasilnya. Nah, kemudian juga ada dari segi mesin elektronikanya, kemudian ada informatika. Nah, dari paduan mesin elektronika dan informatika ini digunakan untuk merancang, kemudian memproduksi, mengoperasikan, memelihara sistem. Ya, dengan tujuan akhirnya adalah produk nanti yang dihasilkan. Nah, ini salah satu produk itu lengan robot, kemudian juga ada CNC ya, ini untuk bubut kontrol numerikal. Jadi mekatronika itu kenapa kita perlu mempelajari mekatronika? Pada dasarnya mekatronika itu mengarah pada teknologi kendali, ya, kendali secara numerik atau secara angka,
di mana teknologi untuk mengendalikan mekanisme menggunakan aktuator ya, untuk mencapai tujuan tertentu dengan memonitor informasi kondisi gerak mesin menggunakan sensor dan memasukkan informasi tersebut ke dalam mikroprosesor. Nah, salah satu produk yang dihasilkan yaitu seperti ini ada lengan robot ya. Di sini menggunakan motor servo ya. Ini kalau yang skalanya kecil, ini di lab sudah ada, ini di laboratorium teknik mesin kita sudah ada kakak tingkat kalian yang sudah membuat produk seperti ini. Jadi menggunakan microcontroller Arduino, kemudian diprogram di dalam perangkat komputer dengan memasukkan coding ke dalam microcontrollernya, baru nanti menyusun peralatan hardware-nya. Nah, ini salah satu aplikasi mekatronika, yaitu untuk lengan robot. Di sini terdapat motor servo ya. Motor servo itu yang nanti akan bergerak sesuai dengan perintah yang dimasukkan di dalam coding Arduino. Kemudian juga ada bubut, ya, bubut kontrol numerikal atau yang sudah kita buat di teknik mesin hasil penelitian mahasiswa itu adalah CNC laser, kemudian juga ada CNC router, kemudian yang selanjutnya ada CNC plasma. Jadi kalau misalkan nanti kalian akan mempelajari atau mengembangkan ya tentang mekatronika, nanti bisa menggunakan ya, mekatronika untuk mungkin penelitian atau mungkin produk yang lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini seberapa bermanfaat ya mekatronika itu sendiri. Yang pertama meningkatkan fleksibilitas, fungsi-fungsi baru, kemudian meningkatkan kehandalan, terkontrol dengan sensor, meningkatkan presisi dan kecepatan ya. Yang pertama tentang meningkatkan fleksibilitas ya atau fungsi-fungsi baru. Jadi yang sebelumnya kalau misalkan kita alatnya masih manual, ya mungkin menggunakan atau membuat produk itu terbatas tanpa tidak ada sesuatu yang baru. Misalkan ada membuat ulir ya, misalnya membuat ulir. Ya. Kalau manual kan kita pakai bubut manual misal. Nanti dengan menggunakan mekatronika kita bisa menerapkan membuat mesin bubut yang untuk membuat ulir itu secara otomatis misalnya seperti itu. Kemudian juga meningkatkan kehandalan kontrol dengan sensor ya. Jadi misalkan kita membuat suatu produk menggunakan mesin ya, mesin dari hasil mekatronika. Nah, di situ pasti ada kaitannya dengan sensor. Sensor itu nanti bisa membaca produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan itu kalau sesuai dengan rencana, maka dia akan berlanjut atau produksinya terus berlanjut. Tapi misalkan ada cacat produksi, ya, cacat produksi nanti mesin secara otomatis akan menghentikan proses produksinya. Ini contohnya seperti itu. Kemudian meningkatkan presisi dan kecepatan. Ya kalau pakai misalkan kita buat ukir manual itu kan nggak mungkin sepresisi dengan menggunakan CNC misal. Jadi dengan penerapan mekatronika maka kita bisa meningkatkan presisi dan kecepatan produksi. Nah, kemudian untuk struktur mekatronika itu sendiri, ya kita melihat di sini. Jadi titik tengahnya adalah mekatronika, ya. Kemudian mekatronika itu terdiri dari beberapa elemen-elemen pendukung, ya. Elemen pendukung. Yang pertama itu ada sistem mekaniknya, ya. Kemudian ada mekanik di sini. Kemudian juga ada energi, ada aktuator, kemudian ada rangkaian penggerak, ada controller, ada sensor, elektronika ya. Dimulai dari mekanik, ya. Mekanik itu nanti kaitannya dengan robot, kemudian juga dengan mekanisme penggerak otomotif, ya bisa motor servo, motor stepper, bisa solenoid, kemudian juga bisa peralatan yang lainnya. Kalau dari segi energi, tentunya dalam sebuah mesin itu pasti memerlukan satu daya ya. Satu daya itu bisa menggunakan energi listrik ya, energi listrik yang digunakan. Kemudian juga ada aktuator ya. Aktuator itu
untuk mengkonversi dari energi listrik menjadi energi mekanik ya. Mungkin ada yang tahu yang bisa mengkonversi, contohnya dari energi listrik menjadi energi mekanik. Ada yang tahu? Mas Fajri mungkin bisa menjawab, Mas? Energi listrik ke energi mekanik apa ya? Ya, salah satu mungkin bisa dimatikan ya. Kalau contoh untuk konversi energi listrik ke energi mekanik, apa contohnya? Kipas angin iya, Pak. Ya, kipas angin. Terus apalagi? Kalau kipas angin dia berupa energi mekanik dalam bentuk putaran ya. Bisa. Ada contoh yang lain, misalkan energi listrik menjadi energi gerak translasi, misal. Ada nggak contohnya? Aplikasi dari konversi energi listrik menjadi energi mekanik. Mas Hanfinza? Sih. Bisa Mas Hanfinza? Tahu? Contoh untuk Translasi itu yang terus menerus gitu ya, Pak ya? CNC. ya dia geraknya nggak memutar tapi gerak maju mundur lah itu translasi. Bukan CNC termasuk nggak, Pak? CNC itu ya bisa, tapi ya lebih ke gerak berputar ya. Kalau di CNC itu yang paling banyak digunakan itu ada motor stepper, ada servo ya, seperti itu. Nah, kalau untuk yang gerak daya energi listrik menjadi gerak translasi itu salah satunya adalah solenoid ya, solenoid atau mungkin relay ya, relay juga bisa. Tapi kalau relay itu lebih ke energi listrik menjadi energi magnet. Dia konversi dari listrik menjadi energi magnet itu untuk relay. Kalau untuk ya sebenarnya sama saja sih, prinsipnya secara umum sama. Solenoid juga menggunakan magnet ya. Kemudian untuk komponen mekatronika yang lainnya itu ada rangkaian penggerak, ini penerima sinyal komando, kemudian mengkonversi menjadi energi dan melaksanakan komando. Kemudian yang paling penting dalam mekatronika adalah salah satunya itu controller ya. Ya, controller itulah yang nantinya mengkonversi perintah dari sensor kemudian menjadikan keluaran. Nah, sensor ini atau controller ini berfungsi untuk mengambil keputusan, memproses informasi, menetapkan nilai dari komando. Yang selanjutnya ada sensor ya. Kalau sensor itu pasti banyak yang digunakan. Setiap kebutuhan produksi itu memerlukan sensor yang berbeda-beda ya. Jadi kalau sensor itu secara umum merubah dari besaran fisik ya menjadi besaran listrik ya. Jadi output dari sensor itu adalah listrik. Kemudian ada elektronika, ada sensor, controller, kemudian rangkaian penggerak, kemudian juga ada aktuator. Yang selanjutnya adalah lengan robot ya. Robot ini tadi dalam bentuk mekaniknya. Nah ini tadi adalah struktur-struktur dari mekatronik atau mekatronika. Ini sangat banyak sekali ya strukturnya. Kemudian ya ini tentang mekatronika, ini berkaitan dengan yang tadi, itu integrasi dari sistem mekanik dan elektronik yang dikendalikan dengan komputer dan dimanfaatkan pada produk maupun proses produksi. Jadi kenapa disebut mekatronika? Ya karena berasal dari dua unsur mekanik dan elektronik yang digabungkan untuk tugas tertentu sehingga bisa menghasilkan produk. Nah, ini gambaran umum tentang mekatronika yang diaplikasikan pada sebuah kendaraan. Ya, jadi dalam sistem kendaraan itu menggunakan banyak sekali sensor ya. Itu untuk yang mobil-mobil terkini ya. Kalau mobil zaman dulu mungkin masih menggunakan yang manual ya. Manual. Nah, salah satunya gini, yang paling banyak diaplikasikan di kendaraan adalah sistem pengereman ABS. Jadi di sistem pengereman ABS itu sendiri ya, itu menggunakan beberapa sensor ya, ada putaran, kemudian juga ada
menghasilkan gaya pengereman. Jadi dari sensor kemudian masuk ke dalam pengolah datanya atau mungkin microcontroller, nanti outputnya ke pengereman ya. Jadi ketika menggunakan ABS, rem atau ban ini dia tidak akan terkunci, tetapi akan bergerak secara perlahan. Itu salah satu aplikasinya. Nah, untuk sensor di kendaraan itu sendiri sudah banyak. Jadi ada sensor kecepatan, kemudian sensor posisi poros engkol. Ya, posisi poros engkol ini kalau di mesin-mesin injeksi nanti akan berkaitan dengan terjadinya percikan bunga api. Ya, berkaitan nanti dengan saat atau timer terjadinya percikan bunga api sehingga terjadi proses pembakaran. Kemudian ada sensor temperatur udara dan bahan bakar, kemudian ada sensor pedal gas, ya ECU, electronic control unit, kemudian juga ada sistem transmisi otomatis, sistem suspensi, kemudian ini yang saya sebutkan tadi ABS, kemudian sistem pengkondisian udara, kemudian ada display kecepatan, putaran mesin, kemudian juga ada level bahan bakar. Nah, inilah salah satu aplikasi mekatronika di dalam kendaraan, khususnya untuk mobil ataupun motor. Ya, ya mungkin contoh yang paling sederhana ini, ya, apa namanya pengkondisian udara atau AC lah ya. Jadi AC mobil ataupun AC ruangan itu di situ terdapat beberapa sensor, salah satunya adalah sensor temperatur. Nah, sensor temperatur itu nanti akan memproses ya inputnya dari sensor. Ketika temperatur itu sudah mencapai titik tertentu, maka secara otomatis sensor akan memerintahkan kontrol untuk mematikan mesin atau mematikan kompresor. Sehingga ketika suhu ruangan atau mungkin suhu di dalam mobil itu sudah mencapai pada titik tertentu, maka dia akan secara otomatis mati. Kalau di kendaraan, ya di kompresor mobil atau AC mobil itu terdapat magnet clutch ya. Jadi magnet clutch itu sendiri yang nantinya menghubungkan poli penggerak dengan kompresor AC. Nah, ketika temperatur itu sudah mencapai titik batasan tertentu, secara otomatis poli yang menggerakkan dengan kompresor dia tidak akan terhubung. Jadi seperti itu. Untuk pengkondisian udara, jadi dia sintepnya sudah otomatis. Kalau tidak kan berarti nanti akan sangat dingin sekali ruangannya kalau tidak ada batasan. Tapi ketika ada mekatronika di situ, ada sensor, ada kontrol, sehingga temperatur itu tidak akan mencapai yang levelnya sangat rendah sekali. Akan tetapi bisa kita atur pada temperatur tertentu. Kemudian untuk aspek pengendali elektronik secara umum ya ada tiga ini ya, ada input, kemudian ada proses dan ada output yang diharapkan. Untuk input sendiri itu bisa berupa dari besaran fisik menjadi besaran listrik yang saya sebutkan tadi. Jadi secara umum sensor itu yang akan menjadi input pada aspek pengendali. Nah, prinsip kerja sensor adalah merubah dari besaran fisik menjadi besaran listrik ya. Nah, contoh-contoh sensor itu ada banyak, ada sensor tekanan, kemudian ada termostat dan lain-lain ya, yang mungkin sering diaplikasikan di kendaraan. Kemudian diproses ya, sinyal output yang sebenarnya digunakan untuk mengaktifkan aktuator. Ya, contohnya tadi yang saya sebutkan di mobil tadi ya. Aktuatornya adalah magnet clutch yang ada di kompresor AC. Nah, ketika nanti di sini ada sensor temperatur, kemudian masuk ke dalam proses, dan outputnya adalah untuk mengaktifkan aktuator. Aktuator ini bisa bersifat dari energi listrik menjadi gaya magnet ya, menjadi gaya magnet sehingga yang dulunya terkontak atau terhubung antara poli penggerak dengan kompresor AC mobil itu akan terputus. Ya, jadi tidak akan tersambung ketika temperatur sudah mencapai batasan tertentu. Kemudian aktuator yang lain itu berupa motor listrik, ada kontaktor ya, ada katup solenoid, ada lampu dan lain-lainnya. Itu aspek pengendali elektronik.
elektrik pada untuk aplikasinya dari mulai input, proses sampai dengan output. Nah, ini aspek pengendali. Secara umum, sistem kendali itu dibagi ke dalam dua jenis, ya. Jadi ada sistem lob terbuka dan ada sistem lob tertutup, ya. Mungkin ada yang sudah tahu, Mas Wahyu Nur Almadi, tahu nggak apa sistem kendali terbuka, kendali tertutup? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Yang lain yang mau jawab? Gimana yang lain? Ada yang mau menjawab atau memberikan jawaban? Ya, kita jelaskan dulu kalau memang belum tahu. Jadi secara umum ada lob terbuka dan ada lob tertutup, ya. Kalau dia lob terbuka, kita setting, kemudian ada pelat kendali, ada sistem yang dikendalikan, ada output. Nah, coba kita lihat yang lob tertutup, ya. Kemudian ada pengaturan, ada perangkat kendali, sistem yang dikendalikan, ada output. Nah, ketika ada output, ya ada sensor di sini. Ada sensor yang untuk umpan balik, ya. Ya. Kalau yang mungkin yang aplikasi paling sederhana yang mungkin kita gunakan sehari-hari, ya, yang untuk lock tertutup, ini contohnya ya AC tadi, salah satu contohnya. Kemudian yang kedua mungkin di tampungan air, ya mungkin paling banyak di situ, mungkin paling sederhana ini. Tampungan air ada yang tahu, yang bak penampungan air itu paling sederhana itu yang diaplikasikan, ya. Jadi ketika airnya nanti habis, dia akan terisi, dan ketika terisi sudah penuh, dia akan mati sendiri pompa airnya. Ada yang sudah pernah menerapkan itu di rumah, mungkin Mas Hanvin sudah menggunakan itu, atau mungkin di kampus kita lah, ya, di kampus kita itu sudah menggunakan itu, ya. Kalau airnya habis dia akan terisi, kalau airnya atau bak penampungannya penuh maka pompa akan mati sendiri. Nah, itu salah satu aplikasi untuk lock tertutup. Contohnya AC tadi, ya, AC tadi kalau dia suhunya sudah mencapai tertentu, sensor akan membaca dan memberikan umpan balik kepada pengaturan sehingga nanti motor penggerak atau kompresornya atau evaporator AC itu akan berhenti berputar sehingga temperaturnya akan konstan pada temperatur tersebut. Kalau yang terbuka ini, ya mungkin salah satu contohnya kayak printer, ya. Printer itu dia juga mekatronika, tapi kalau misalkan printer itu hasil printannya kurang bagus, dia tidak akan punya otomatis untuk menghentikan proses printnya gitu. Tapi kalau yang tertutup dia ada masukan lagi sehingga memerintahkan untuk proses itu berhenti, seperti itu. Nah, ini pengendali perangkat pengendali, ya. Karena waktu terbatas, ya ini aplikasi yang lain, ya. Ini mungkin sedikit lagi aplikasi mekatronika ini dalam hal otomotif, kemudian suspensi, pompa bahan bakar, peredam kejut, sistem transmisi, ya. Ini ABS salah satunya, kemudian ini ada ABC, ya, ini untuk kontrol bodinya, bisa naik turun, ya, untuk kendaraan. Mungkin yang paling banyak ini yang kita aplikasikan di kendaraan yang saat ini sudah mulai banyak digunakan, yaitu ABS. Jadi ABS itu anti lock brake system, ya, ini untuk pengereman. Kalau dia tidak menggunakan ABS maka mobil itu akan sulit dikendalikan. Tapi ketika menggunakan ABS, dia akan mendistribusikan pengereman itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan posisi belok seperti ini pengereman pada sebelah kanan dan sebelah kiri tentunya akan berbeda. Nah, ketika menggunakan mekatronika, secara otomatis nantinya pengereman itu akan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sehingga roda itu tidak akan mengalami
slip ya, tidak akan mengalami berhenti berputar, itu justru akan membahayakan pengendara. Nah, itu salah satu aplikasi dari mekatronika di bidang teknik ya, khususnya untuk teknik mesin. Nah, ini untuk potensi, ada beberapa potensi, ada stasiun pembangkit listrik, bidang mekanis pertanian, bidang otomatisasi pabrik, kemudian juga ada bidang industri otomotif dan bidang mekatronika yang lainnya. Mungkin sampai di sini pengantar untuk mekatronika. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Gimana? Ada yang ditanyakan? Cukup? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Namanya siapa Mas? Wahyu Amir, Pak. Wahyu Amir. Apa yang ditanyakan Mas? Mekatronika itu apa harus ada sensornya, Pak? Apa nggak ada? Maksudnya sensor itu apa tidak bisa diganti dengan yang lain? Apa gimana, Pak? Saya jelasin, Pak. Ya, gini Mas. Kalau secara umum, mekatronika itu adalah gabungan dari mekanik dan elektronik. Elektronik itulah yang berupa secara umum berupa sensor atau mungkin peralatan elektronik lainnya. Jadi hampir semua perangkat mekatronika, ya walaupun tidak semuanya ya, itu pasti menggunakan sensor. Kalau yang lain, sensor itu sebenarnya untuk pendukung ya. Kalau kepusing komponen utama ya tetap ada elektronikanya, tapi tidak harus ada sensor. Misalkan gini, kalau kita buat yang sudah kita buat, salah satunya CNC ya, CNC apa namanya laser ya, CNC laser misalkan. Ya, di situ aplikasi dari mekatronika sangat sangat banyak ya. Tapi di situ kita bisa mengaplikasikan sensor, bisa juga tidak mengaplikasikan sensor. Ya. Tapi yang kalau sensor itu nanti kaitannya dengan kendali proses produksinya. Misal kayak yang ini tadi, kalau kita tidak mengaplikasikan sensor yang mobil ini ya, yang anti lock braking system ini ABS ini ya. Kalau kita tidak mengaplikasikan sensor khususnya untuk putaran, ya kita gimana mengatur pembagiannya nanti? Jadi secara otomatis keempat roda ini nanti akan mengalami beban atau mengalami gaya pengereman yang berbeda ketika menggunakan ABS. Ya, bisa. Tapi kalau misalkan yang contoh sebelumnya di ini ya, atau mungkin ini lengan robot ini, di sini kan ini bisa dikendalikan secara manual. Kalau dikendalikan secara manual, maka tidak akan membutuhkan sensor. Tapi kalau misalkan sudah untuk robot, ya secara otomatis, ya berarti kita harus menambahkan sensor di situ. Misalkan kalau yang bubut, ya kita bisa tidak menambahkan sensor, bisa juga menambahkan sensor. Kalau kita mau menambahkan sensor, mungkin sensor temperatur untuk motor penggeraknya. Ketika nanti temperatur motor itu sudah mencapai titik tertentu, dia secara otomatis motornya akan berhenti berputar, misal. Tapi kalau tidak ya itu masih bisa berjalan untuk apa namanya bubut kontrol numerikalnya. Jadi seperti itu. Gimana Mas Wahyu? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi tidak harus Terima kasih, Pak, atas jawabannya. ya, jadi tidak harus menggunakan sensor ya. Kalau misalkan kita mau manual, tetap masih bisa menggunakan. Yang lain sebelum waktu habis ya. Cukup? Pak, mau tanya nih Pak. Ya, gimana Mas? Ini Mas apa Tadi ini? kan sistem Wahyu Nur Almadi Pak. Nah, Starloop yang apa tadi yang Starloop loh Pak. yang mana Mas? Yang lock terbuka, lock tertutup? Ya. Nah yang tertutup ini kalau menurut saya itu gimana ya Pak? Boros gitu loh Pak. Masalahnya di kosan saya itu pakai kayak gitu Pak. Tapi konsumsi listriknya gede bener Pak. Apa contohnya Jadi Mas? kalau menurut saya kendali loop terbuka yang efisien sih Pak. Kenapa kok bisa boros? Sudah pernah apa pengujiannya sudah pakai apa? Yang diuji? Di kontrakan itu kalau itu cepet habis Pak listriknya Pak. Nah, berarti mungkin itu ada penggunaan yang lain mungkin. Enggak itu Pak, itu gara-gara
Sanyo otomatis itu, Pak. Ya, sanyo otomatis itu ya. Gini Mas, kalau pompa air itu, apalagi pompa yang sentrifugal ya, rata-rata kan kalau masyarakat itu menggunakan pompa yang sentrifugal. Nah, pompa yang sentrifugal itu ketika ada titik kebocoran pada saluran pipa, khususnya pipa yang in ya, in ke pompa, itu kalau dia ada kebocoran maka akan membutuhkan waktu yang lama sekali untuk mungkin menaikkan air itu akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, di situ mungkin bisa terjadi pemborosan listrik. Kecuali kalau misalkan pompa airnya yang kita gunakan adalah pompa air bentuk aksial, contohnya submersible ya, yang pompa airnya tercelup dalam air. Ya, jadi kalau pompa air seperti itu dia tidak akan rawan untuk pemborosan. Bisa jadi boros listrik itu karena ada kebocoran pipanya, bisa jadi. Atau mungkin pengaplikasian dari pompa itu tidak sesuai dengan speknya. Misal spek untuk intake-nya misalkan 10 meter, nanti diaplikasikan pada kedalaman 15 meter. Itu akan sangat memberatkan pompa airnya sendiri, sehingga bisa terjadi pemborosan listriknya. Jadi seperti itu. Oh iya, Pak. Makasih, Pak, penjelasannya, Pak. Ya, mana yang lain? Cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup untuk pengantar tentang materi mekatronika, saya sudah sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.